Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Wibisono, NIM 030 dari kelas 3D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi perubahan perilaku pekerja. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian perilaku itu sendiri. Perilaku secara umum adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup dalam lingkungannya. Nah, sedangkan pengertian perilaku menurut para ahli. Menurut Ensiklopedia Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi atau reaksi organisme terhadap lingkungannya. Nah, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan atau reaksi orang tersebut. Nah, yang kedua, menurut Skinner, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap tanggapan atau situasi dari luar. Nah, sedangkan pengertian perilaku kerja. Perilaku kerja adalah tanggapan atau reaksi individu yang timbul baik berupa perbuatan atau sikap maupun anggapan seseorang terhadap pekerjaannya atau kondisi kerja yang dialami di lingkungan kerjanya. Nah, berikutnya yaitu ada faktor pembentuk perilaku seorang pekerja. Yang pertama yaitu ada faktor genetik. Yang dimaksud dengan faktor genetik di sini adalah sifat-sifat yang dibawa sejak lahir atau bisa menjadi turunan dari kedua orang tuanya. Misalnya tentang latar belakang kehidupan dari pekerja tersebut. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini adalah situasi atau kondisi yang dihadapi oleh seseorang itu bisa di dalam rumah atau di lingkungan yang lebih luas yang biasa dijumpai sehari-hari. Nah, yang ketiga ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini adalah salah satu usaha untuk pekerja ini mendapatkan pengetahuan. Baik pendidikan dapat bersifat formal dan juga non-formal. Yang keempat ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman ini sejak kecil turut membentuk perilaku dalam kehidupan organisasinya. Jadi pengalaman ini dapat membentuk sifat-sifat pekerja. Nah, berikut ini ada 4 indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan perilaku pekerja. Yang pertama itu pada social relationship atau hubungan sosial. Seorang pekerja ini harus memiliki hubungan sosial yang baik dengan pekerja yang lain, di mana masing-masing pekerja ini harus mengawasi rekan kerja agar bertindak di jalan yang benar dan mengingatkan jika ada kesalahan. Di sini pekerja harus mengandalkan kemampuan sosial untuk bekerja sama dengan antar para pekerja untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua yaitu vocational skill atau keahlian kejuruan. Keahlian yang dimiliki seseorang sesuai dengan pekerjaannya. Para pekerja ini harus menunjukkan kualitas kerja yang baik agar diakui dan dihargai oleh atasan atau teman sekerjanya. Yang ketiga yaitu work motivation atau motivasi kerja. Adanya kemauan bekerja ini untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karena biasanya para pekerja akan dihubungkan dengan perilaku yang positif atau negatif di tempat kerjanya. Yang keempat ada inisiatif percaya diri, yaitu dalam perilaku kerja yang baik harus memupuk rasa percaya diri ini penuh serta mengambil inisiatif bahwa semua pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan job description yang ada. Nah, ini yang terakhir yaitu ada solusi perusahaan dalam menghadapi perubahan perilaku pekerja. Yang pertama yaitu bisa mengidentifikasi keragaman.
Langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu mengidentifikasi keragaman mulai dari usia, ras, tingkat pendidikan, agama, latar belakang, senioritas, dan lainnya. Keragaman itu sebenarnya hal yang sudah pasti ditemukan dalam setiap perusahaan. Mengidentifikasi keragaman pekerja itu perlu dilakukan untuk menyesuaikan pembagian pekerjaan agar semuanya berjalan dengan seimbang. Contoh masalahnya, mungkin saja ada karyawan yang senior atau yang lebih tua lebih dahulu bekerja merasa kurang dihargai oleh angkatan yang baru saja masuk bekerja atau juniornya. Yang kedua yaitu membangun komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Masalah komunikasi dan hambatan persepsi bahasa dan budaya perlu diatasi dengan tercipta komunikasi yang lebih baik. Bila komunikasi di lingkungan kerja berjalan dengan baik, maka pemimpin dapat dengan mudah menyampaikan instruksi, informasi, serta bisa melakukan evaluasi hasil kerja pekerjanya. Kesuksesan perusahaan itu tergantung pada bagaimana cara mengelola sumber daya manusianya dan merangkul segala perbedaan. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu ada memperlakukan pekerja dengan adil. Masalah yang biasanya muncul dalam keragaman adalah adanya perbedaan perlakuan. Perubahan perilaku pekerja itu biasanya timbul apabila terdapat standar yang berbeda terhadap individu. Kita harus memastikan setiap pekerja mendapatkan kesempatan yang sama dalam lingkungan kerja dengan seadil mungkin. Kita membuat kebijakan agar terjadi kesetaraan dalam perusahaan. Nah, sekian itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.